Hasilkan sesuatu. Iya. Kita tahu di Sulawesi Selatan itu mayoritas adalah pedagang. Iya, Saya bisa katakan betul. demikian. Nah, pasti modal awal untuk menjadi seorang pedagang itu tidak gampang, Kak Ainun. Harus Ya. ada teknik tersendiri, harus ada bekal dulu. Nah, kalau Kak Ainun apa sih yang menjadi modal dan bekalnya dari awal gitu Kalau untuk bisa saya, sesukses inilah? Saya bisa katakan sukses wow, ya. masya Allah ya. Kalau sukses sih, saya merasa ya tergantung penilaian dari DMI ya, Iya, penilaian dari setiap orang bahwa kita dilihat sukses. Tapi saya merasa alhamdulillah bahwa sampai hari ini Allah memberikan ada saja rezeki. Rezeki itu bukan berarti materi ya, Iya, tapi iya, betul. teman-teman yang bisa membawa kita bersama, teman yang bisa kita bergandengan di saat teman yang ada di saat kita lagi susah, duka, itulah mungkin yang bisa membuat kita semangat kita untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Seperti Jadi itu. rezeki itu bukan hanya karena sifatnya materi atau uang ya. Iya, kalau menurut saya, Rezeki itu sebenarnya ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Tapi kadang kita tidak pahami gitu ya. Itu rezeki atau tidak gitu Kak Ainun ya. iya tergantung ke diri kita masing-masing. Iya, Bahwa bagaimana rasa syukur kita kepada Allah, tentunya ya sebagai umat yang mempunyai keyakinan iya. bahwa kita kembali lagi bahwa Allah sudah memberikan kita ini luar biasa. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Betul. Seperti itu ya. Betul. Jadi memang ini semua sudah Allah siapkan untuk kita. Tinggal kita yang memulai gitu Kak Ainun ya. Iya. Saya rasa. Jadi kalau saya rasa dari pengalaman hidup saya, Iya. dari awal itu saya memang senang melakukan sesuatu dengan diri saya, dengan kemampuan saya. Jadi dari dulu memang saya sudah mulai jualan. Oh, oke. Iya, jualan. Dari itu sejak SD. Sejak SD sudah mulai jualan gitu Kak Ainun. Iya, sudah mulai jualan. Jadi Kak Ainun ini tidak ada rasa malu gitu ya ketika harus jualan dari kecil begitu atau bagaimana? Kalau saya merasa memang saya ini senang, bukan berarti jadi saya jadi jualannya itu dulu lagi orang di rumah lagi buat pisang goreng gitu kan, teman-teman tetangga jadi ceritanya itu awalnya cuman main-main aja ya kan, kita biasa dulu main-main jual-jualan gitu kan. Iya. Nah, dari situ ketertarikan untuk kita menghasilkan uang seperti itu. Walaupun sudah berbagi tapi tetap ayo kita jual-jualan. Jadi akhirnya teman-teman juga ayo kita buat sesuatu terus kita jual. Kita bawa ke sekolah seperti itu. Oke, jadi budaya siri malu itu tidak ada gitu ya sama sekali ya kita rasa. Kembali ke diri kita masing-masing. Kembali ke diri masing-masing. Selama itu halal yang kita kerjakan, itu tidak buat saya itu kenapa tidak kita lakukan. Jadi jengki malu untuk memulai sesuatu di itu jengki. Oke, jadi ini salah satu wanita yang saya bisa katakan inspirasi sekali buat kita, inspiratif banget ya karena kenapa beliau ini sangat humble, rendah hati, kemudian usahanya saya tidak bisa sebutkan ya, saya tidak bisa sebutkan. Kita misalnya nanti cari tahu sendiri ya. Dari postinganku bisa kita cari tahu sendiri siapa yang saya temani bicara saat ini. Nah, baik, saya balik lagi ke Kak Ainun. Kak Ainun, untuk bisa memulai semuanya itu pasti kan niat dulu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada usaha dulu yang dilakukan. Kemudian ada pikiran dulu, kita mau jualan apa gitu. Target kita apa gitu. Nah, masa sekarang kan di mana masanya orang-orang itu berbondong-bondong menggunakan handphone untuk promosi. Nah, apakah Kak Ainun juga memilih cara seperti itu pada saat memulai ataupun juga di masa sekarang gitu? Iya, pastinya kita melihat bahwa sekarang kan zaman digital ya, medsos sudah kita bisa gunakan. Kita sering online. Sekarang kita tangkap peluang. Gimana manfaatnya ini handphone, kita bermedsos, kita jualan. Terus pada saat ada lagi yang buat ibu-ibu ini yang luar biasa. Jadi pada saat arisan, pada saat pertemuan bisa bawa barang jualannya seperti jualan baju, jualan berlian, jualan apa, mempromosikan. Disitulah yang kembali lagi bahwa
teman-teman ini juga adalah rezeki. Maka ayo kita sama-sama mempererat tali silaturahmi. Seperti itu. Jadi benar tidak peribahasa kalau banyak teman banyak rezeki, banyak saribatan tak banyak tuh raja kita. Itu jeng itu nah. Betul itu deh. Itu jeng kalau saya. Jadi memang benar itu kalau misalnya relasi itu muncul dari teman-teman tak tonji deh. Iya. Tojeng. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya juga mau berikan kesempatan buat mendengar ini di 0811409250. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung sama kita, boleh Jiki bergabung di 0811409250. Rame kayaknya yang diundang ini ya. Iya. Ya. Ada ibu-ibu Iwapi di sini. Ada ibu-ibu Iwapi juga yang datang. Terima kasih ibu-ibuku sayang, supportnya yang selalu ada. Alhamdulillah. Ini rame ini studio kita ya. Baik, saya mau ke Kak Ainun lagi karena kita berbicara tentang ayo kita membuat keberuntungan untuk masa depan gitu, opportunity to better future gitu ya, masa depan yang baik gitu. Nah, bagi Kak Ainun masa depan yang baik itu masa depan yang saat ini Kak Ainun raih, ataukah masih ada lagi pencapaian-pencapaian yang masih tertinggal Kak Ainun menjadi PR besar ini? Iya. Kalau kita berbicara masa depan, ini kita pasti sudah planning ya, bahwa pasti suatu saat kita akan kembali ke pencipta kita. Disinilah kita bisa bahwa sekarang ini kita ada di dunia, dan jangan lupa bahwa kedepannya kita harus memperhitungkan tabungan akhirat juga ada. Tapi kita harus sekarang kita udah mulai membuat fondasi. Jadi pada saat masa depan ini pribadi saya ya, buat saya pribadi bahwa inilah yang kita mulai start, yang kita berada di masa sekarang, bagaimana kita membawa untuk dunia kita dan akhirat kita tentunya. Oke, jadi kita membawa dunia dan akhirat kita untuk berbarengan ya. Iya, jalannya. Jangan kita berpikir materi semata, begitu Kak Ainun dia. Iya. Betul. Jadi kita harus tetap berpikir juga akhirat kita itu seperti apa. Iya, insya Allah. Apakah kita sudah melakukan hal baik untuk orang lain? Iya. Seperti itu pastinya. Iya. Jadi ayolah kita saling mengingatkan. Jadi maksudnya di sini banyak teman, banyak rezeki. Pastilah di teman-teman kita ini kita saling mengingatkan. Ada yang saling mengingatkan. Kita bersama-sama. Ayo kita membantu saudara kita yang lagi terkena musibah seperti itu kan. Jadi kayak seperti di Iwapi itu, kita ada bidang sosial. Jadi kami ceritanya gercep, gerak cepat pada saat ada saudara kita terkena musibah. Disitulah kita bisa membuat untuk beramal seperti itu. Oke, jadi semua beriringan begitu ya. Apa yang kita lakukan dari masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, itu prinsipnya adalah kita harus mengingat Tuhan. Berantai ya? Iya. Dan harus mengingat Tuhan ya? Iya. Apapun yang kita lakukan gitu. Kalau saya pribadi iya. Kalau Kak Ainun pribadi iya gitu ya? Iya. Kita mau ambil contoh dari Kak Ainun juga. Nah, Masya Allah. Jadi malu ini. Nah, budaya malu Kak Ainun. Ini kan budaya malu biasanya dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Iya pastinya. Budaya malu biasanya juga itu menjadi penghambat Kak Ainun kalau misalnya mau mulai sesuatu. Entah itu dia mau mulai berdagang, entah itu dia mau mulai karir, entah itu dia mau mulai aktivitas. Biasa ada rasa malu. Dede malu-malu Kak deh. Dede nak mau kenalan deh sama itu sana, ada malu, rasa malu. Nah, apakah ini Kak Ainun juga pernah mengalami rasa seperti itu atau berada pada budaya malu itu? Awal dari masa kecil. Oh ya. Iya, saya sudah memang suka bergaul. Jadi di teman-teman itu teman-teman saya sudah banyak dari dulu. Tapi pada saat mau memulai usaha, yang pada saat jualan, nanti ini bikin ini pisang goreng, nanti dibikin ini ndak laku, bagaimana? Jadi kembali lagi bahwa pada saat itu kalau tidak laku, kita bagi-bagi gitu. Tapi memang manusiawi sih, ada rasa ketakutan bahwa kita kalau mulai berusaha, takut nanti tidak sesuai harapan kita. Ya kembali lagi kita Bismillahirrahmanirrahim dengan niat bahwa Allah Maha Kaya, Maha segala-galanya. Jalani saja, karena setiap hidup
seseorang itu pasti akan ada cobaannya, dan Allah memberikan kita cobaan pasti yang mampu menjalaninya. Seperti itu barangkali. Ih, jadi malu nih. Yang malu-malu di sini. Kita ngomong-ngomong begini nanti dikira mi ustaz. Tidak. Tidak. Ya, ini berbagi pengalaman pribadi ya. Betul. Jadi ini memang konsepnya itu adalah inspirasi gitu ya. Kita menginspirasi orang-orang, apalagi pendengarnya Pro 4 ini yang mau juga memulai usaha. Karena semua orang pasti mau sukses, Kak Ainun. Betul. Seperti Kak Sukses Ainun. dunia akhirat, insya Allah. Ini sukses dunia akhirat. Semua orang pasti mau sukses juga dunia akhirat. Betul. Dan banyak juga pendengarnya Pro 4 ini, mereka mayoritas juga ada yang pedagang, ada pebisnis. Pastilah luar jadi biasa lebih inspirasi sekarang. gitu ya. Jadi nanti kita mau undang juga mereka juga untuk bicara sedikit-sedikit lah di sini ya tentang bagaimana sih memulai Pokoknya usaha. Mantap. Pro 4 mantap dengan host DMI. Kita lanjut lagi nih Kak Ainun, berbicara tentang kesiapan dan kesuksesan. Materi itu harus siap kalau mau berdagang, pasti. Diawali dengan materi dulu, ya Kak Ainun. Nah, selain materi, mungkin harus ada niat dulu dari hati yang paling dalam untuk memulai. Iya, niat penting. Niat penting? Iya, bagaimana mau usaha, niat dan modal. Modal. Iya. Jadi kalau memang kita tidak usah langsung mau yang besar, sesanggup kita lah. Oh, sesanggup tak? Iya, jadi kita mungkin ya, saya ingat dari mulai yang dulu yang mulai dari masa kecil saya, kita ya yang ada saja pisang goreng, ada di rumah, dibuat, saya jual coba-coba, ya seperti itu. Jadi kalau awal mula, jadi kalau kita yang sekarang, kita lihatlah peluang apa. Sekarang kan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dari rumah pun, ibu-ibu pun bisa beraktivitas, bisa jualan online dari rumah, seperti itu kan. Makanan, kuliner kan kalau kita lihat sekarang kan pada nggak mau repot, nggak mau repot bikin makanan. Ibu-ibu bisa jualan dari rumah kan, online, posting di medsos, atau buat teman-teman. Saya lagi buat ini, kasih coba mikir dulu teman tak. Kalau pasti nanti dia suka, bisa tidak saya order, seperti itu kan. Itu memulai dari tidak usah banyak kalau saya bilang. Iya, kalau saya pribadi seperti itu. Jadi jangan mikir dulu, cari pusing dengan modal tak dulu harus besar begitu. Iya, kita lihat kemampuan diri kita. Apa kemampuan diri tadi? Jangan coba dari diri kita sendiri. Kalau kita langsung mau buat sesuatu yang besar, baru kita belum tes pasar, janganlah kalau seperti itu. Kasihan kan, nanti kan yang kita harapkan tidak seperti itu. Jadi Kak Ainun ini masa lalunya dimulai dari hal yang kecil ya, sederhana. Yang ada apa menu yang ada di rumah ini dicoba untuk dijualkan. Iya, seperti itu. Dan sekarang padahal tidak dijual, jadi cuma dikasih coba saja teman tadi. Iya, enaknya pisang gorengnya. Mau kau beli Ces. Oh, dari kata itu mau kau beli Ces ya. Seperti itu. Jadi cara menarik orang itu mau beli Ces. Dikasih coba dulu tuh. Tester. Gratis dulu awalnya dulu lah. Gratis dulu. Anggap sedekah tuh. Okay. Akhirnya alhamdulillah. Akhirnya karena suka, akhirnya dikebeli, dibeli. Jadi modalnya itu dikasih kepercayaan dulu ke orang lain. Dia coba dulu itu orang lain. Baru nanti kalau cocok, barulah ya. Pasti dia pesan mie. Nah, nah baik, kita masih akan lanjut lagi sahabat budaya, tapi kita break dulu ya, dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini. Saya masih temani semua juga untuk sama-sama dengan Kak Ainun ini kita akan berbagi inspirasi sore hari ini. Saya nantikan Ki Jo untuk bergabung di pesan WA-nya Pro 4 boleh 0811409250 atau langsung live sama kita boleh juga di 0811 4009250. Ni pau kana
Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Nusantara Sore hari ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita masih bersama Ketua DPD IWAPI Sulawesi Selatan, Apoteker Haji Ainun Jairah SPOM MKes ya. Kalau lihat dari gelar dengan posisi Ketua DPD IWAPI Sulawesi Selatan, ini agak nyambung tidak ya? Nyambung dong. Nyambung ya? Nyambung lah. Nyambung ya. Saya penasaran ini Kak Ainun dengan kisah ini dari masa lalu masa sekarang, masa depan. Saya mau tahu ini kenapa bisa dari seorang apoteker ini tahu-tahu sudah jadi Ketua DPD IWAPI. IWAPI kan kita tahu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ya, Sulawesi Selatan. Nah, seorang apoteker jadi ketua IWAPI ini tanda tanya besar buat saya juga. Pendengar juga pasti penasaran ini Kak Ainun. Boleh dibagi dong ceritanya Kak Ainun? Oke, pasti dibagi yang baik-baik. Ya alhamdulillah, awal saya basic memang dari sekolah menengah farmasi. Ini permintaan khusus dari ibu saya bahwa beliau menginginkan saya menjadi seorang apoteker dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan cita-cita beliau sebagai seorang apoteker ya. Yang kedua pengusaha. Wih, dibilang pengusaha Pak Baluk-baluk jika dong. Pak Gade-gade, Pak Baluk-baluk. Apa lagi istilahnya? Baluk-baluk kuliner. Pak Baluk-baluk kuliner. Kecintaan saya akan kuliner tradisional Makassar, khas Bugis Makassar ini. Alhamdulillah terwujud dengan brand yang ada sekarang yaitu Kanre Jawa. Dan alhamdulillah juga kemarin pada 5 tahun lalu di Belanda launching juga buku kuliner tradisional. Dengan nama Kanre Jawa. Dan alhamdulillah juga sekarang saya sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi. Jadi ilmu kefarmasian juga masih tetap sampai sekarang. Alhamdulillah ada, ya. Saya mau sedikit sentil soal Kanre Jawa. Ini kayaknya bahasa Makassar nih. Kanre Jawa itu kue. Ya. Kalau ada filosofinya Kanre Jawa itu tatanan kue-kue gitu yang biasa. Kue. Kenapa kita ambil kata Kanre Jawa kira-kira untuk menjadi brand usaha ini Kak Ainun? Kan kalau Kanre Jawa langsung orang lihat pasti Makassar neto. Tuh Makassar. Iya. Kanre Jawa, Makassar, satu-satunya toko Kanre Jawa, Kanre Jawa. Iya. Kanre Jawa. Kadang orang dari luar Sulawesi Selatan mengatakan bahwa Kanre Jawa. Jadi kalau Kanre kalau dipisah sih mungkin Kanre makan. Jawa. Makanan itu. Jawa. Jatuhnya kalau mereka tidak paham begitu orang luar. Tapi ayo kita budayakanlah maksudnya bahasa kita ya. Bahasa Makassar. Jadi saya sering kalau ngomong-ngomong sama teman masih sering latih bahasa Makassar toh. Jadi kita kelihatan anak masih muda, masih muda nih. Tapi kita masih bisa berbahasa Makassar seperti itu. Nah, berbahasa Makassar, Kak Ainun masih biasa gunakan dalam sehari-hari. Kalau masa lalu pasti kita gunakan bahasa Makassar. Sekarang saya sering. Iya. Saya masih sering bercakap-cakap sama teman, guyon sama teman dengan bahasa Makassar. Karena saya suka. Saya senang berbahasa Makassar. Berbicara tentang Makassar identik dengan Kanre Jawa ya, bukan karena tokonya kulinernya namanya Kanre Jawa bukan ya, tapi Kanre Jawa yang favorit dari Kak Ainun. Kue tradisional di Makassar yang favorit tak? Dari dulu sampai sekarang. Barongko. Nggak boleh dibilang koki, barongki. Kalau boleh bilang barongko, ada saja ya. Dilarang kita sama Tuhan bilang nggak sopan harus bilang barongki. Barongko ya. Jadi memang barongko ini jadi identik ya Kak Ainun ya. Alhamdulillah
paling dicari dan digemari. Jadi kalau Anda sebagai owner mengatakan bahwa barongko masih paling dicari ya? Iya, alhamdulillah. Sampai saat ini? Sampai Dari dulu sampai sekarang? Iya. Bukan karena mereka mau hajatan, tapi semua acara? Bukan. Jadi sekarang itu sudah jadi oleh-oleh. Oh, jadi oleh-oleh sekarang? Iya. Jadi kalau dulunya kita tahu oleh-oleh yang dari Makassar itu khasnya adalah jalangkote. Iya. Sekarang barongko. Sekarang barongko. Kalau di Kanda Jawa itu jadi oleh-oleh itu barongko. Iya. Dan alhamdulillah setiap tamu dari luar, pejabat atau yang berkunjung, teman-teman yang berkunjung itu pasti cari barongko. Barongko. Iya. Oke, baik. Ini menarik karena kita berbicara dengan salah satu owner juga dan juga merupakan ketua DPD IWAPI Sulawesi Selatan. Mungkin dari Anda yang ingin bertanya langsung sama beliau boleh ya di 0811-400-9250. Saya balik lagi ke Kak Ainun karena kita berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ini saya sudah bahas dan gali tentang Kanre Jawa ya, karena ini berkaitan tentang budaya. Tadi sudah saya bahas budaya Malu. Kemudian saya tertarik dengan nama dari Kak Ainun, kenapa seorang apoteker bisa menjadi seorang pengusaha. Oh ternyata ada dasarnya. Dari dulu awal makanan yang ada di depan meja, ada pisang goreng. Itu jadi usaha pertama dari Kak Ainun ya. Terus akhirnya berhasil sampai sekarang, alhamdulillah. Nah masa depan ini Kak Ainun, setiap orang pasti punya keberuntungan tersendiri tentang masa depannya. Iya, betul. Kak Ainun percaya tidak bahwa garis tangannya Kak Ainun ini memang seorang pedagang? Iya, saya yakin bahwa Allah sudah memang pada dasarnya sudah ada basic bahwa saya akan menjadi seorang pengusaha. Seperti itu karena dari kecil saya sudah bisa jualan, saya sudah bisa melihat apa yang dibutuhkan, apa yang saya bisa jual dan menghasilkan uang seperti itu. Dulu juga waktu sekolah, saya kadang dulu kan kita masih fotokopi tuh bukunya, fotokopi. Kebetulan pada saat itu saya sudah bisa bawa mobil, bisa nyetir. Jadi pada saat itu teman-teman kan, kalau kami itu biasa di farmasi itu kan dari berbagai daerah. Iya. Dan tentunya belum tahu Makassar kan. Jadi kalau pada saat ada buku yang mesti difotokopi, ya saya teman-teman pada ngumpul di saya. Itu kan sudah ada keuntungannya seperti itu. Jadi kita lihat peluang. Jadi mungkin Allah dari kecil sudah ada jiwa-jiwa pedagangnya. Kalau istilah tadi. Ada memang jiwa-jiwa pedagang nih Kak. Jadi memang ya secara lahiriah gitu ya Kak. Itu untuk jadi seorang pedagang itu secara lahiriah sudah ada dari kecil. Tapi bukan berarti sekarang juga bisa juga semua orang berdagang di Kadi. Boleh semua orang bisa. Pokoknya kita niat. Insya Allah bisa berusaha. Semua saya yakin bisa. Semua yakin bisa ya? Bisa semua ya. Iya. Saya pun bisa ya Kak kira-kira jadi pedagang. Nah saya basicnya penyiar ini Kak, bagaimana? Jualan online tuh. Saya jualan suara saja Kak Di. Tidak bisa nanti bisa, ya? Kita jualan. Teman-teman kita kan kita lihat apa yang teman-teman tak butuhkan. Kayak kopi. Pasti pagi-pagi teman tak butuh kopi. Sehingga kami jadi Kanre Jawa, beli kuenya Kanre Jawa. Asik ya. Reseller jual lagi di sini. Bisa ya. Seperti itu. Itu contoh. Ini sharing deh. Bukan saya menggurui ya. Mohon maaf saudaraku Saribat Tangku Ngaseng. Iya, saya di sini cuman berbagi pengalaman, bukan menggurui tabek lompoh. Jadi tidak ada sifatnya untuk menggurui. Ini kita bagi pengalaman. Share gitu pengalaman ini nggak Ainun. Apalagi kita semua yang calon-calon pengusaha, biar lebih semangat ke semua. Apa yang mungkin buat dari sekarang gitu kita sudah tahu nih. Ternyata ini tahu tipsnya dan triknya. Di adik-adik mahasiswa pun di Unismu saya mengajar kewirausahaan. Dari sekarang dari mahasiswa mereka, saya buka pikiran mereka bahwa kalau selesai ini sekarang pun pada saat ini mereka bisa jadi berwirausaha seperti itu. Jadi walaupun pendidikan itu bukan modal gitu Kak untuk jadi usaha Di, semua orang bisa jadi pengusaha Di. Iya ya. Tapi kalau saya sih harus sekolah. Sekolah. Harus sekolah juga. Iya. Karena penting saya senang kalau orang suka sekolah. Belajar gitu. Senang.
Jadi memang kalau orang yang suka belajar ya kita juga tahu begitu apa yang kita akan lakukan. Kita tahu pangsa pasar tak ceritanya istilahnya, jadi tahu kita targetnya lebih apa. banyak kalau kita sekolah kan pasti lebih banyak teman. Itu lagi balik lagi di banyak teman, banyak relasi, banyak rezeki. Nah, banyak rezeki kita insya Allah. Yang kita takut di ada Allah dunia aja sayang. Oke, saya mau kembali lagi. Ada semakin ramai nih di RRI Makassar. Kak Ainun bawa berapa anggota ini? Aduh, pokoknya Pro 4. Banyak. Mantap hostnya. Ramai sekali ini Pro 4 gara-gara Kak Ainun ini bawa, seragamnya biru-biru semua ini. Hampir sama dengan bajunya RRI, warna biru juga ini sekarang. Rompinya ya, rompi Iwapi. Rompi Iwapi ya, khusus ya. Gitu. Kalau brand yang lain biasa pakai baju gitu seragam. Ini rompi ya kalau Iwapi. Oke, Kak Ainun, kita balik lagi ke kata tema kita ya. Mari kita membuat keberuntungan untuk masa depan ya. Keberuntungan ataupun usaha-usaha ataupun apa ya yang bisa menjadi kebiasaan tak dari kecil itu kita bawa sampai sekarang dan kita bikin jadi sebuah usaha. Nah, tadi Kak Ainun sudah berbagi bahwa diawali masa lalunya adalah seperti ini. Iya, sekarang itu cerita-cerita dari yang saya lalui. Jadi masa lalu yang saya lalui. Bisa saya katakan pernah juga rasakan pahit Kak Ainun, pahitnya kehidupan seperti lagu. Sebenarnya dari orang tua sih alhamdulillah berkecukupan, sangat berkecukupan buat saya. Cuman kalau penolakan dari pembeli ada pernah rasakan? Itu pasti ada kalau kita pasti jualan. Pasti ada kalau kita jualan. Iya, itu pasti ada kalau jualan. Saya takut Kak di situ, takut Kak ditolak. Jangan sayang. Saya maju takut terus, ditolak gitu. Maju terus pantang mundur. Maju terus. Ingat, ada satu titik yang harus kita tuju. Jadi itu intinya. Iya, sama kalau kita jalan jalan tidak semua mulus. Ada pasti lubang-lubangnya. Iya, betul. Ada kerikil-kerikilnya. Tapi jalan nih mobil kan jalan terus di tahu. Iya. Jadi ada titik yang kita mau tuju. Nah itu ya, walaupun kita mengalami penolakan itu biasa jika Ainun. Sangat biasa buat saya. Itu kembali lagi ke kita bahwa ini pribadi saya yang saya rasakan bahwa kalau seorang pelaku usaha itu berani menghadapi tantangan. Ya tantangan itu macam-macam sih. Iya. Tidak selamanya apa yang kita harapkan, yang kita jual ini sesuai dengan harapan kita. Yang kita jual ini tidak sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan. Iya, kembali lagi bahwa insya Allah ada saja rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, jalani saja. Jadi jangkik pernah berpikir, oke, saya sekarang siapkan 50 kue. Harus laku ini hari. Tidak, jangkik selalu. Maksudnya kita berusaha saja, ikhtiar saja dulu dilakukan dulu Kak Di. Tapi kan kalau kita melihat lagi bahwa kita jualan kue yang ready tuh 50, tapi bagaimana kita menangkap peluang bahwa kita jualan itu dari pesanan. Dari pesanan orang. Sekarang kan online. Online. Sistem online, medsos di mana-mana. Jadi lewat teman, mau ini kue-kueku, mau beli seperti itu. Peluang-peluang jadi kita tetap ready. Selain itu kita ada pesanan seperti itu. Baik. Jadi bagaimana kalau saya pribadi bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Menangkap peluang yang ada. Kayak DM kan bisa jualan kue deh sambil itu. Kita lewati di Cito kan Rejawa. Iya pasti jam mikir bilang. Saya lewati sekali. Sering sekali kayaknya saya lewati. Oke, jadi itu ya tadi ya Kak Ainun ya, kalau misalnya ada target tak 50 tapi kita harus berpikir dulu. Ini siapa lagi yang mau beli gitu ya. Ini untuk siapa, prepare-nya ada ya. Makanya kembali lagi bahwa banyak teman banyak rezeki. Banyak teman banyak rezeki. Jadi kalau kita pada saat 50 kita readykan kue, ini contoh ya, contoh saja kue, kita readykan 50 terus sudah kayaknya ini kurang-kurang pembeli, kita telepon teman tak, ada kueku. Ini seperti sekarang di Sahabat Iwapi. Jadi kami ada nama Sahabat Iwapi, teman-teman pelaku usaha UMKM, kita namakan Sahabat Iwapi. Jadi seperti itu kita jualan lewat mereka WA. Lewat WA. Iya. Jualan ayam tolak pinggang, ayam sambal roa dan sebagainya. Jadi kita intip-intip grup. Ada temanku di sini Sahabat Iwapi kok jualan ini. Kan share-share aja.
biar kita biasa tidak mau Cina-Cina gitu, dibeli Mi. Oke. Memang luar biasa ya kalau pedagang ditemani bicara sayang ya. Lewat yang lain ya. Oke. Kak Ainun, kan sekarang ini kan semua apapun itu serba canggih, teknologi canggih ya. Kak Ainun setuju tidak kalau misalnya para pedagang yang sifatnya tradisional, mereka harus juga kenal dengan teknologi, Kak? Kalau saya sih atau mereka tetap saja memegang dengan cara tradisional? Tidak. Sekarang itulah yang masa sekarang. Iya, masa sekarang. Kita harus melihat bahwa apa yang bisa, teknologi apa yang bisa kita manfaatkan. Jangan jadul-jadul dulu. Itu pasti tidak berjalan. Setengah mati Setengah mati kita mengejar. Iya. Karena kan kita butuh ada suatu target yang harus kita capai. Iya. Kalau mau jiki begitu-begitu toh Miki. Sekarang kan kita lihat zamannya. Penjual sayur juga itu online, minta uang. Iya benar, penjual ikanku saja online. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat bahwa apa yang bisa, teknologi apa yang sekarang yang ada. HP pun bisa via WA, foto. Iya. Kalau tidak bisa digunakan bisa keluarganya yang bantu, Di. Iya, makanya kembali lagi. Banyak teman, banyak rezeki. Balik lagi itu ya. Nah, dikata kembali nih Kak Ainun di penghujung waktu ini karena sudah semakin ramai. Saya lihat titik balik Kak Ainun. Kak Ainun pernah tidak berada pada titik balik. Kan masa lalu, masa sekarang, masa akan depan. Iya. Nah, setiap orang pasti punya titik balik. Doakan Kak Dekna masa depan. Kita sama-sama berdoa. Amin ya Allah. Semoga kita masa depan yang dengar ini bagus masa depannya semua nih. Amin ya Allah. Semoga Sari Batangku Ngaseng ini yang mendengar Pro 4 bersama host DMI Baji Ngaseng ya Talasa. Aduh amin ya Allah. Itu doaku juga. Dan tentunya tuh pengurus IWAPI dan sahabat IWAPIku yang selalu ada di hati. Sukses terus. Titik balik Kak Ainun ya. Kita titik balik. Nah, titik baliknya Kak Ainun itu pada saat apa nih? Pada masa lalu atau sekarang? Titik balik. Titik balik. Titik balik itu saat Kak Ainun pernah terseok banget gitu. Sudah jatuh bangun begini menjual Kak Ainun. Kayaknya buntu terus yang kita hadapi. Akhirnya kembali lagi sayang. Kalau untuk saat-saat sekarang, apalagi setelah ini masih pandemi loh. Iya betul. Iya masih pandemi luar biasa ini. Iya betul. Luar biasa. Cobaannya untuk para pedagang ini 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya kita rasakan pedagang. Untuk semua mungkin ya. Semua ya. Iya. Jenis apapun kalau itu. Kalau kita tidak kuat-kuat bela dede iman tak toh. Tidak kembali stres luar biasa. Dan kembali lagi bahwa kita punya Allah. Iya kita punya Allah yang sudah mengatur segalanya. Iya. Jangan pernah lepas karena itu kalau kita begitu dede ya Allah seperti itu kan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya betul. Iya. Jadi kejadian-kejadian dari yang lalu-lalu kita bisa ingat bahwa ini Allah punya mau. Ini cobaan kita dan yakinkan diri bahwa Allah akan kasih kita cobaan kalau kita mampu. Aduh ya Allah, Masya Allah. Itu terus saya pegang. Itu terus kita pegang. Iya, karena itu memang pengusaha harus kuat-kuat. Kuat imannya. Kuat imannya. Karena kalau tidak jatuh bangun dia nih kayak iya, dan pokoknya teman ya. Silaturahmi kita jaga terus karena insya Allah dengan kita bergandengan tangan, support dari teman-teman, insya Allah kita bisa sama-sama bangkit. Itu yang saya bisa selalu share, bisa selalu saya ke teman-teman. Apa bagus kuncinya ini? Itu kata kuncinya sayang. Satu dulu ya Pak Pasang untuk pendengar Kak Ainun ya. Pak Pasang Makassar boleh, dalam bahasa Indonesia juga boleh. Ini untuk para pedagang semua pendengar biar terinspirasi dari kata-kata ini Kak Ainun. Boleh ya. Closing kita ini. Iya. Kita berharap saat ini hari ini kita berharap dan di dalam harapan kita ada doa, kita berdoa yang baik-baik pastinya kita untuk mencapai masa depan yang kita inginkan. Tentunya masa depan yang baik ya. Ya, jangan lupa manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Nah itu yang paling penting. Jadi jangan cuma bermanfaat untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga kita bermanfaat ya. Doa yang paling penting sama relasi yang paling banyak. Di teman, banyak teman banyak rezeki. Harus sombere nama kasar. Apa nih sombere di?
Iya. Kayaknya dia harus ke Sombere mungkin dia kayak Sombere to Jemi. Iya. Karena itu kita bisa bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita tentunya. Dan jangan lupa masyarakat. Kalau tidak ada teman tak sunyi. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Ainun dan juga sayang berterima kasih owner IWAPI nih, waduh ramenya. Ibu-ibu ini yang luar biasa. Inilah kebersamaan kami di IWAPI. Makanya sekarang tagline-nya itu IWAPI selalu di hati. Iya, di hatiku, di hati tak di hati kita semua. Luar biasa, Masya Allah ini. Nanti bisa satu-satu orangin lagi. Jadi Kak Ainun ya, bisa banyak. Ya, di sini banyak ya? di IWAPI itu banyak ibu-ibu pengusaha wanita hebat. Iya, memang pengusaha hebat ya. Pengusaha hebat ya, tergantung kita yang menilai ya. Bukan pengusaha jangan bilang ibu-ibu IWAPI itu ibu sosialita yang wow gitu. Jangan ini ibu-ibu yang siap bermasyarakat, siap berbagi, yang insya Allah kita sama-sama bergandengan tangan. Amin, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Kak Ainun sudah sama-sama dengan kita. Sehat-sehat selalu. Dan ini RRI mantap sekali. Amin ya Allah. Semoga selalu di hati juga ini RRI. Di hatinya pendengar nih. Iya, selalu di hati Pro 4. Selalu di hati. Baik, terima kasih Kak Ainun sudah sama-sama dengan kita. Sehat-sehat selalu Kak Ainun bersama keluarga dan juga teman-teman IWAPI Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa semua, banyak kata-kata yang bisa menginspirasi kita sore ini di obrolan santai kita Nusantara Sore. Semoga ini semua bisa menjadi motivasi kita semua untuk bisa berdagang, menjadi pedagang yang jujur, selalu berdoa, senantiasa percaya bahwa rezeki itu sudah Allah yang atur. Betul sekali. Amin. Saya Emi ucapkan terima kasih, undur diri Kak dulu sejenak ya. Saya jamu dulu tamuku, saya hadirkan dulu satu lagu. Mantap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
jari kelong-kelong ku pandang leka baranjinan nyaleori lu muki makilong-kilong nak naki mapilang ngeri nasileyoki sumangata sumangatku sarakelong manjareki wasiamanya waktu antara sang nyawarera karangati nyung keliu amunafimpu nyawanya kamanangre nalewale warang lua karamana sakrakenonga kelon di bawangku perampe sarangku mami ku pandalekan ki masing tene ikat di pijama belaya naki orangi bawa karaeng kajet nek perang anjungan pantai losari salewangan ki daeng ampu mairi lawan pantai uli gasingki tanah leok sali pandra reso kiki mangandro kita kalupai kiamalian ibu tak kalah sukanta Kelong mapiada sirurung ngepisona baraka ilahi lahiri batin lacuan neni makelong tambung kini manyerean paingkin matene tasaliori masing aneri kelongan alhamdulillah amuji nani pujian yang ngasih cipata kunni afallah sarakilong makilong dendang kasih pria Papi jepung malang indri kalong pewarna malah herek dalam heran capak kilong tabe sirakani yang lapangkan nakada jorong Mia ampe gam kata salaria dan ale pamukto mama Kelong di bawangku perampe sarangku mami ku pandalekan ki masing tene ikat di pijama belaya naki urangi bawa karaeng kajet lepera
Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
Aziza, nakuku rika.
Nusantara Sore masih bersama Anda. Sahabat budaya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Semoga saja informasi yang kami hadirkan untuk Anda itu sangat bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih banyak buat yang sudah bergabung, baik via WhatsApp atau yang sudah menonton siaran kami. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat Anda semua. Aktivitas, rutinitas, dan kegiatan Anda hari ini itu bisa berjalan dengan baik. Saya Emi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan beberapa musik dan informasi akan hadir menemani aktivitas Anda.
Tarian Mewangi Arojang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara Patongeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa. Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Patongeng itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan Patongeng itu berarti dia annual, boleh setiap 1 tahun, boleh setiap 1 kali 2 tahun dan seterusnya. Nah, ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat Patongeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat Patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bahagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu. Karim selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng menyampaikan bahwa Patongeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Patongeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat Patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan Permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Patongeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Patongeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco. Saya nama Sera, Kacamata Baru Dondri. Kemarin di acara Patongeng yang selalu dianu setiap tahun acara saya kayak padendang itu kayak padendang. Misalnya kalau habis panen raya orang mau padendang. Sering itu apalagi kalau ada namanya di Wanutua selalu mau padendang orang di situ. Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini, yang mana itu Patongeng, karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat Patongeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning Langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan Patongeng. Dengan nama siapa? Rizka. Siapa? Rizka. Masyarakat dari kecamatan mana, Ki? Lalabata. Lalabata. Pernah disaksikan Patongeng? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Sama sekali tidak pernah. Tidak. Ritual Patongeng. Iya. Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan Parubaya ini mengaku dia pernah menyaksikan Patongeng. Pelaksanaan tradisi adat Patongeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat Patongeng di sumber mata air Ompo, satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompo mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat Patongeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen.
Tak hanya itu, saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta 3 nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah, kepala sapi, dan beberapa sesajen termasuk 3 warna nasi dari beras ketan itu kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco, dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungung merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan. Dengan siapa Bu nama Kak? Nur Hayani Dari kecamatan mana? Maria Riwau. Iya. Oke, saksikan Pataungung. Pernah. Iya, itu yang ada namanya Mapa Dendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya. Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungung yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya. Begitu hebatnya sebelumku kenal kamu
Nusa Utara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Kunjunga Bandung turun aku kunciri ki gulingku Kuali yang nakal langan Natu aliang
Tak kunjung bangun turun aku kunciri gulingku. Aku walian natalanga natu walia. Aku tarang hilang epeti panjai pulang. Kaki ero kuku wali alekan. Tak kunjung bangun turun aku kunciri gulingku. Walian natalanga natu walia. Untung barang hilang repeti panjai pulang. Kaki ero kuku wali kale-kale. Mamang baby kasa akan ikan. Asuluk kasih iluan ngele oloan. Ilau pasara di Jawa di jembatan garasi. Aku pikatu salang ribara. Walian natalanga natu walia. Naku kunciri ke gulingku. 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 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sila
Jadi, sekarang kita mau review produk antena TV digital indoor atau outdoor, yaitu Tafware Antena. Antena ini dapat menangkap banyak siaran TV. Hukum dan Keamanan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Atas Penyelewengan Dana. Kompas mendapatkan izin dari staf khusus Mahfud MD untuk mengutip tweet tersebut. Jika benar-benar terbukti menyelewengkan dana, dalam kutipan tweetnya, Mahfud MD mengatakan ACT tak hanya pantas dikutuk, tetapi juga diproses secara hukum. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku pernah memberi endorsement atau dukungan ACT pada tahun 2016 sampai 2017. Ia memberikan dukungan tersebut tak lepas karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim tengah mendalami dugaan penyelewengan dana aksi cepat tanggap. Saat ini, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan kepada Yayasan ACT pada 2022. Pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan pihak yayasan. Sahabat Kompas.com, kalian udah tahu belum? Belakangan ini media sosial Twitter lagi rame banget sama tagar aksi cepat tilep hingga tagar jangan percaya ACT. Usuk punya usuk, tagar ini muncul beberapa saat usai majalah Tempo mengeluarkan laporan berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Nah, Tempo menyebutkan bahwa petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang merupakan pengelola dana sosial dan kebencanaan diduga melakukan penyelewengan atas dana kemanusiaan selama bertahun-tahun. Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi bahwa petinggi ACT mendapatkan gaji tinggi dan fasilitas mewah dari kas ACT yang berakibat krisis keuangan. Ahyudin selaku pendiri dan mantan presiden ACT misalnya, ia disebut menerima gaji sebesar 250 juta rupiah per bulan. Hal ini pun dibenarkan oleh Presiden Lembaga ACT Ibnu Kajar. Dia mengakui bahwa gaji karyawan khususnya jabatan presiden bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Kebijakan itu diterapkan sejak 2021 namun tak bertahan lama. Hal ini karena jumlah donasi yang masuk menurun yang berimbas pada kondisi keuangan yang juga menurun. Oleh karena itu pada September 2021, manajemen akhirnya mengurangi seluruh gaji karyawan termasuk Ibnu Kajar sendiri. Jadi kalau pertanyaannya adalah mulai kapan, sempat diberlakukan di 2021, tapi tidak dilakukan kembali. Sampai pemerintah betul-betul sempat mendengar di bulan September 2021 sempat ada kondisi filantropi menurun cukup signifikan. Sehingga kami minta kepada seluruh karyawan berlapang dada untuk mengurangi sejumlah gajinya mereka. Nah, setelah kasus ini ramai, Ibnu Kajar selaku salah satu petinggi ACT akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan kepada masyarakat khususnya para donatur. Meski begitu, Ibnu memastikan laporan keuangan ACT sejauh dan rekan. Ia juga memastikan kantor akuntan yang melakukan audit tak hanya dari satu pihak saja,
melainkan diganti secara rutin demi menjaga transparansi. Itu pada waktu sudah di audit 2005 sampai 2020 kemarin sudah WTP, sebenarnya ini sudah cukup menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik. Jadi kalau bertanya apakah ACT ada penyelewengan atau tidak, bukti kalau ada penyelewengan nggak mungkin auditor memberikan sertifikat WTP. Meski tudingan ini berkali-kali dibantah oleh pihak ACT, polisi tetap akan turun tangan. Bareskrim Polri saat ini tengah mendalami dugaan penyelewengan dana ACT ini. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, Info Pas Jam. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Pas Jam. Kerajaan Sendana adalah salah satu kerajaan yang termasuk dalam kelompok kerajaan di Pitu Babana Binang, menyusun 7 kelompok kerajaan yang terdapat di pesisir dan membentuk kesepakatan sebagai suatu entitas yang bernama Mandar. Kerajaan ini berposisi sebagai ibu dalam kelompok Babana Binangnya, mendampingi posisi kerajaan Balanipa sebagai bapak. Pada awalnya Sendana ditemukan oleh seorang Tomakaka Tabulahan di Ulu Saluba. Salu bernama Daeng Tumana yang mendirikan perkampungan di wilayah Butu Suso, Kerajaan Puncak Gunung. Sandana tak lama ini setelah itu adik kandung Daeng Tumana yang bernama Dem Palulung bersama istrinya Tome Saraung Bulawang menyusul ke daerah Butu Suso untuk mendirikan suatu kerajaan yang diberi nama Sendana, yang asal kata penamannya berasal dari sebatan tongkat kayu cendana yang dimiliki oleh Tome Saraung Bulawang yang ditancapkan di puncak Butu Suso. Demikian Pas Jam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bareskrim sudah mulai melakukan penyelidikan. Namun begitu, Dedi belum menjelaskan lebih rinci soal proses penyelidikan tersebut. Penyelewengan. Dua lembaga yang sudah menerima laporan PPATK adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan wujudkan perubahan menjadi kenyataan bersama HSBC. Meraih dunia penuh peluang. Beli. Gratis ongkir. Beli. Gratis ongkir. Download beli sekarang. Beli tepat waktu. Beli tepat waktu. Download beli sekarang. Beli pasti ori. Beli pasti ori. Download beli sekarang.
Saudara, majalah Tempo mengungkap dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan petinggi aksi cepat tanggap. Lalu berapa besar nilai pemborosan dan penyelewengan dan jenisnya? Mengapa dilakukan? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya pada donatur dan juga masyarakat banyak setelah bertahun-tahun berdiri? Kami akan membahasnya bersama narasumber kami, yakni Direktur Pemberitaan Tempo, Budi Setiarso, bersama juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sazili. Selamat malam, Mas Budi. Selamat budaya dimanapun Anda berada. Selamat malam. Iya, kami masih menunggu Mas Aceh Hasan Sazili. Saya ingin informasi dulu pada publik dari Mas Budi. Jadi dugaan penyelewengan apa? Karena ini bukan main-main ya, ini terkait dengan undang-undang yayasan, betul ya? Ya, oke. Terima kasih. Jadi yang pertama sebelum masuk ke substansi ingin saya sampaikan pertama sebagai institusi pengawas begitu ya untuk melindungi kepentingan publik. Ya. Dan saya kira ini adalah tugas yang memang menjadi kewajiban kita ya di dunia pers. Gitu. Terus yang kedua, kalau kita melihat aksi cepat tanggap ACT ini kan mengelola dana yang cukup besar, tadi juga disebutkan di laporan-laporannya ada 300 sekian miliar gitu ya. Tapi bisa rata-rata kalau kita di yang kita tulis di majalah Tempo itu 540 miliaran dalam setahun. Ini kan satu jumlah yang cukup besar dan kita tahu ini adalah kumpulan dari hasil donasi sekian banyak orang yang mungkin ada yang jumlahnya kecil, ada yang jumlahnya besar, tapi ini adalah kumpulan dari sekian banyak niat baik orang untuk membantu sesama, kurang lebih gitu ya. Kalau kita perhatikan, memang kedermawaan orang Indonesia ini kan cukup tinggi. Ada satu riset yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah orang yang paling dermawan begitu, karena memang mereka atau kita semua itu sangat mudah tergerak untuk membantu sesama. Nah ini saya kira ini adalah usaha Tempo untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak, sekaligus juga untuk menjaga kepercayaan orang terhadap lembaga pengumpul donasi yang kita tahu ini sebetulnya memang fungsinya sangat besar ketika tidak semua bisa dijangkau oleh negara gitu ya dengan aparat-aparatnya. Lembaga-lembaga semacam ini tentu saja yang kredibel begitu itu bisa menjembatani, bisa menjangkau titik-titik yang tidak terjangkau oleh tangan-tangan negara. Iya, saya sudah membaca majalah Tempo yang kemudian muncul ya dari bukan hari ini sebenarnya, kalau dari sisi digital dari hari Sabtu malam sudah ada. Hari Sabtu betul. Jadi saya bicara soal informasi Tempo yang kalau saya simpulkan menurut saya dari berbagai sumber, diantaranya adalah mantan pegawai yang kecewa yang kemudian membeberkan ini semua. Saya ingin kemudian memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat. Apa sih yang ditemukan Tempo terkait penyelewengan ini? Selain juga kemewahan-kemewahan yang dituliskan Tempo yang didapat dari bos-bos lembaga donasi ini. Oke, ya itu jadi dari saya teruskan dikit. Untuk menjalankan fungsinya itu, kita dari sejak bulan Januari menelusuri informasi-informasi yang diterima oleh tim redaksi Tempo ya. Kita termasuk kemudian menurunkan teman-teman ke satu daerah di Jawa Tengah untuk mengecek betulkah sumbangan yang dikampanyekan itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya begitu. Nah, tapi kita menemukan memang ada semacam klaim yang berlebihan dari kampanye di lembaga itu gitu ya. Antara yang di lapangan misalnya, dan kita juga menemukan beberapa potongan yang mungkin kalau secara ini tidak terlalu wajar begitu ya. Kenapa kita tahu ya, untuk menjalankan fungsi semacam ini lembaga-lembaga pengumpul donasi itu memang membutuhkan biaya operasional gitu ya. Tapi saya kira itu ada batas-batas kewajaran yang kita tahu kalau kita perhatikan beberapa kampanye itu yang memang kita menduganya itu tidak wajar. Ada yang katakanlah sebuah pengumpulan dana untuk masjid di Australia yang nilainya 3 sekian miliar, tapi yang sampai ke lembaga yang menerima itu hanya sekitar 2, miliar sekian gitu. Nah, ini kan sebentar. Anggarannya 300 miliar yang mau dikasihkan atau yang dipublikasikan. 3 miliar. 3 miliar ya. Jadi nilai proyeknya 3 miliar misalnya ya. Tapi yang sampai ya memang tinggal 2, sekian miliar. Jadi kan padahal terkumpul 3 miliar itu.
3 miliar kalau kita perhatikan itu terkumpul. Dan terkumpul, oke. Yang diberikan hanya 2 miliar sekian. Hanya 2 miliar sekian. Dan memang kalau kita perhatikan kalau ini kan berarti sekitar berapa tuh, hampir 25% itu lebih bahkan. Dan kalau kita menganut kewajaran begitu kan, dalam tulisan di majalah Tempo juga disebutkan di wawancaranya itu kewajaran itu ya sekitar 12,5%, dan itu untuk hak yang penyelenggaranya begitu ya. Nah ini kalau kita perhatikan banyak sekali yang antara klaim-klaim atau juga nilai proyek itu ternyata lebih dari itu gitu. Ya kita tahu juga memang ada beberapa pengeluaran misalnya untuk kampanye, beriklan dan segala macam itu yang Pesan segera kursus belajar mandiri bahasa Inggris and Breaking. 3 teknik eksklusif untuk membantu Anda berbicara bahasa Inggris dengan lancar dalam 3 bulan tanpa canggung seperti sebelumnya. 3 teknik yaitu deep listening, catching up, dan rapid responsive. Jadi membantu Anda belajar bahasa Inggris secara alami melalui mendengarkan, bukan mesin menghafal. Jika Anda sibuk tidak punya waktu untuk belajar, ada app Eng Breaking. Akun online Anda disinkronkan di semua perangkat untuk Anda bisa belajar di mana, kapan saja. Ada file offline untuk Anda unduh dan pelajari saat offline. Tujuan dari kursus ini adalah untuk menyederhanakan belajar bahasa Inggris. Konten menyediakan petunjuk langkah demi langkah bagi Anda untuk mengikuti pelajaran secara efektif. Pelajaran dirancang agar intuitif, praktis, dan memerlukan implementasi yang sederhana dan mudah dipahami. Komunikasi bahasa Inggris yang baik akan membuat Anda lebih percaya diri, menggunakan bahasa Inggris dengan lancar dalam banyak situasi, dan mendukung pembelajaran menulis. Hanya 590.000 full paket. Buku teks dicetak berwarna, buku rencana aksi, akun pembelajaran online. Eng Breaking, solusi belajar bahasa Inggris otodidak. Maka perlu kita perhatikan dan menyimak di dalam surah Al-Waqi'ah. Tropicana Slim Stevia, pemanis alami dari daun stevia. Rasa manis alami yang praktis dan nikmat. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia. Dilakukan juga gitu, tapi saya kira kita juga bisa melihat berapa sih yang wajar gitu. Nah selain itu kan juga kita dalam laporan ini juga melihat beberapa fasilitas pribadi yang dimiliki oleh para petinggi lembaga itu cukup fantastis ya kalau kita perhatikan. Itu mungkin sejajar dengan pendapatan atau fasilitas yang diperoleh oleh direktur utama bank-bank besar ya, bukan bank-bank BUMN yang kecil, tapi ini bank-bank besar itu. Kalau kita menyebutkan 250 juta dan itu juga diakui oleh kita mewawancarai mantan dan pimpinan yang sekarang gitu ya. Dan mereka cukup mengakui angka itu, bahkan ada juga informasi yang sebenarnya lebih dari itu fasilitas yang diterima. Kalau kita perhatikan kan ada juga bonus-bonus ya. Dalam setahun itu ada setidaknya 18 kali gitu ya yang diperoleh oleh para pimpinan. Ini yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melindungi kepentingan publik, kita menjaga kepercayaan kepada lembaga-lembaga pengumpul donasi gitu. Nah ini yang dijalankan oleh Tempo, Iman. Baik, memang angkanya luar biasa ya. Jadi setahun itu bisa mengumpulkan setengah triliun rupiah. Ini yang didapat oleh majalah Tempo. 2 hal yang saya simpulkan ada dugaan penyelewengan di sini. Yang pertama adalah uang hasil donasi tidak diberikan secara semestinya. Kalaupun ada potongan di luar kewajaran, potongan itu terlalu besar. Tadi misalnya contoh 3 miliar untuk masjid di Australia hanya diberikan 2 miliar sekian, yang seharusnya potongannya kalau wajar ya hanya 12,5%, tapi ini lebih dari itu. Kemudian yang kedua adalah soal hidup mewah para bos-bosnya. Soal mobil mewah, soal tunjangan, soal gaji dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, karena saya juga sudah mencoba untuk mewawancarai dari pihak ACT namun tidak bersedia untuk bergabung bersama kami kali ini. Saya ingin tanya, saya juga harus imbang juga. Semua yang didapat Tempo itu kan juga kemudian diperiksa di akuntan publik di mana ACT melakukan proses verifikasi di sana. Dan hasilnya wajar tanpa pengecualian, artinya lolos. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Budi? Ya, kalau kita perhatikan di tulisan itu kan juga sudah ada informasi yang
menjelaskan sih kenapa sih auditnya itu disebut wajar tanpa pengecualian, karena memang ada semacam rekayasa begitu ya, misalnya mengubah hutang menjadi intinya adalah mengubah hutang menjadi, kalau nggak salah nih, pengurangan. Ada trik-trik tertentu lah yang dilakukan ya untuk menuju wajar tanpa penghasilan. Begitu ya. Ada semacam rekayasa dalam pencatatan antara utang dan juga modal. Ini yang karena di dalam tulisan itu juga disebutkan ACT itu memiliki unit-unit di bawahnya begitu ya, dan itu kepemilikannya juga dimiliki oleh para petinggi ACT, dan itu sudah disebutkan di situ gitu oleh majalah Tempo. Jadi ketika kemudian itu ada klaim wajar tanpa pengecualian, jadi kita juga mendapatkan notulen-notulen rapat gitu ya untuk memutuskan hal itu, dan ini saya kira kuat sekali. Dan mungkin juga saya perlu sampaikan, informasi itu sebenarnya juga diperoleh dari teman-teman yang memang tidak setuju dengan kegiatan-kegiatan seperti itu ya, kan kita perhatikan banyak juga orang-orang yang barangkali melihat ini sebuah praktek yang tidak lazim, sehingga mereka bergerak hatinya untuk membuka kepada publik melalui majalah Tempo. Ini yang kita telusuri terus dari bulan Januari sampai kemudian datanya utuh, dan pada awal Juli itu pimpinan ACT datang ke Tempo untuk melakukan klarifikasi, kita melakukan wawancara, sehingga ini sebuah liputan yang utuh menjelaskan temuan kita, menjelaskan versinya mereka, dan kita juga memprosesnya dengan undang-undang yayasan ya. Kalau kita perhatikan kan yayasan itu tidak memungkinkan atau tidak membolehkan pengurus yayasan, kemudian pendiri yayasan itu menerima manfaat, kan itu kan bahkan ada ancaman hukumannya gitu, sehingga kita itu proses semuanya lengkap, antara temuan dari informasi, kita terus ke lapangan, kita verifikasi juga kepada pimpinan ACT dan juga mantan pimpinan ACT yang dua-duanya sekarang juga mungkin tidak dalam satu kubu ya, kalau saya boleh sebutkan transparan. Dan ini mungkin teman-teman bisa membaca ungkapnya di Tempo itu utuh laporan lengkap. Baik, ini fakta-fakta yang dipaparkan oleh majalah Tempo yang edisi hari ini. Saya ingin tanya ke Bung Aceh. Bung Aceh, jelas mendengar saya? Ya. Baik. Apa komentar Anda dari apa yang ditemukan oleh Tempo? Paparan fakta-fakta. Meskipun mereka juga, ACT maksud saya, punya alibi bahwa mereka sudah diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya wajar tanpa pengecualian. Meskipun tadi Tempo menemukan adanya trik-trik tertentu untuk menuju ke WTP tadi. Yang paling baik adalah pertama tentu jika kejadian yang dilaporkan oleh Tempo ini benar, sungguh ini sebuah bentuk kesembronoan ya dari institusi-institusi yang seharusnya melakukan audit secara lebih dalam. Kesembronoan atau pelanggaran hukum, Bung Aceh? Karena ini kan undang-undang yayasan ya. Adalah gue nelponin lu men, sorry. Oh, gue silent. Another old car man. Gila. Gue tuh seneng tau mobil lu yang ini kan. Kenapa lo? Lucu aja gitu, jadi kayak biasanya kan lu segala sesuatunya tuh lawas kan. Gue tuh seneng gitu ngeliat lu pakai ini. Salah satu mobil favorit gue nih. Si Fiat ini? Iya. Si Fiat Aziza kan? Apaan tuh? Minutes later. Mobil tua tuh gitu. Mobil tua kenapa emang? Iya, jadi ada aja, kita harus tahu triknya, kita harus saing-saingin dia gitu. Nah itu, lu tuh kan kayak laki-laki penuh perasaan gitu loh. Oh ya harus dong. PW kombi lu waktu itu lu gak capek ngerawat barang lama emang? Enggak, gue suka. Karena gue suka apa ya? Ketelatenan. Iya, segala sesuatu tuh, gue percaya segala sesuatu tuh kalau lo ngerawatnya bener, lo perlakukan dengan bener, dia akan memberikan kebahagiaan buat lu. Lu sekarang berarti ngajak gua, lu mau ngapain nih? Kan kemarin kita ngobrol. Tujuannya? Kan kita udah ngobrol nih. Orang Jakarta tuh termasuk kita ya. Kayak kurang piknik. Lurus. Iya gak sih? Kurang piknik. Kurang piknik tau. Iyalah. Ya udah, kita piknik aja.
Iya kan? Makanya gue ngajak lo Anjing. ke pasar. Ya enggak. Iya bukan, maksud gua kalau orang Jakarta kurang piknik terus kita piknik aja. Emang Ya lu kita ngerasa mewakili. Iya dong. Itu bikin kita chill ta. Kita wakil rakyat yang amanah. Keren. Hah? Mana? Aduh. Infeksi. Nana. Aduh. Nah enggak, maksud gua kenapa kita harus mewakilin orang-orang yang kurang piknik itu gitu? Iya biar mereka terinspirasi dari kita. Oh ternyata piknik di jalanan tuh street piknik. Anjing keren. Keren namanya street piknik. Iya kan? Udah kita buruan kita ke pasar nih, iya kan? Kita beli nih peralatan piknik kayak pada umumnya tahun 50-60 aja. Iya pokoknya biar suasananya piknik ya dong. Oh, ya udah. Iya. Kalau gitu Kemana kita pasar? ke pasar berarti kiri. Gua kalau soal jalanan bodoh, tapi kalau soal masakan dan makanan enggak juga. Ya kan Ini kita sana. gua kan sama ibu gua nganter parcel. Jadi kalau jalanan aman sama gua. Penyanyi? Hah? Marcel. Aduh, kenapa gua nganterin Marcel? Gua tuh seneng masak nang. Iya, Karena gua lama hidup sendiri. Iya, benar. Ya udah. Hah? Pasarnya mana sih? Ini pasarnya belok kanan. Parkir sini aja kali ya? Iya, boleh. Mana tuh tokonya, Kak? Hah? Kayaknya ini harusnya ada sih. Mas, Bang. ya sini mas. Oh, iya. sorry. Ngobrol. Saya mau nyari perlengkapan piknik. Iya. Oke, ada ini. Kayak gimana? Ya udah ini aja sih. Kayak gini. Itu. Ini bagus nih. Ya udah bang. Ini aja nih. Ya. Ini bagus kan? Bagus. Ini meja gue. Iya. Semangat nih. Ini juga nih. Meja. Ini nggak usah tahu. Mau ngapain sih? Sendok garpu. Sendok ada gelas. garpu. Yang kayak begini. Nah, boleh nih. Gelas biasa aja. Yang kelihatan airnya. Iya boleh. Kayak begini. Iya boleh. Bener-bener. Bukan. Oh, sorry. Ya udah. Sama ada satu lagi. Nanti saya mau ini nih mas. Kayak begini mas. Saya mau ini nih. Oi, halo apa kabar? Iya. Oh di sini ada di sini ada keren loh, pasar ini tuh ada broadcastingnya kan? Ini bakal apa nih? Ini benda apa ini? Enggak. Dengerin aku dulu. Dengerin aku dulu. Apa sih? Bang, lagian abang ngapain jual bunga plastik di antara plastik-plastik yang lain? Kenapa sih? Gua tahu ini ember plastik, kursi plastik, tapi bunga plastik nggak usah dong, nggak matching. Makanya dioperasi plastik. Yaudah bang itu aja. Ini pakai plastik. Nggak muat pak. Ya udah kalau gitu pakai ini aja deh. Iya benar. Apaan sih lu mau ngambilin apaan? Udah. Oke, ini tambah nasi. Dah, yuk. Terima kasih ya. Kasih ya. Makasih mas. Udah dapat semua nih. Belum. Dikta belum dapat semua. Kenapa? Kan lu pengen menggugah orang. Orang tertarik sama pikiran lo untuk ngajak orang piknik. Kita harus punya slogan yang diingat sama orang. Gue pengen kita piknik, tapi pikniknya tuh yang keren gitu loh. Piknik yang keren. Gue pengen kita piknik keren. Terus nggak sembarangan gitu. Makanya tapi lu beli kita tetap di pinggir. Jajan pinggiran, makan ala sultan. Gimana menurut? Jajan pinggiran, makan ala sultan. Atau Keren kan? Nah, udah slogan kita itu aja. Jadi spirit kita selama kita melakukan street picnic, slogannya spirit. Jajan pinggiran, makan ala sultan. Iya betul, tapi kan problemnya adalah soal bahwa ada otoritas yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga seperti ini. Itu yang saya maksud dengan kesembronoan. Jadi saya
ketika membaca laporan Tempo ini langsung saya berkomunikasi misalnya dengan Basnas ya, dengan Kementerian Sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap lembaga ini. Ya, kenapa? Misalnya gini, kan kita suka melihat di jalan atau di mana gitu ya, di ruang-ruang publik ACT sering menyebutkan menerima zakat, infak, sedekah gitu ya. Kalau itu dilakukan maka itu adalah ACT telah berfungsi sebagai lembaga amil zakat nasional. Nah, kami bertanya kepada Basnas apakah dia memang institusi yang mendapatkan lisensi untuk memungut dana zakat, infak, sedekah dari masyarakat. Ternyata bukan ACT-nya yang terdaftar, tetapi yang terdaftar adalah dia memiliki institusi baru namanya Global Zakat. Ya, ini yang baru betul. Ya. Kemudian ya kami pun juga misalnya mempertanyakan karena dia pun ketika terjadi bencana dia mengumumkan kepada publik ya terkait dengan kejadian bencana dan diminta untuk melakukan dan ini kan sebetulnya keterkaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial karena dia mengambil dana dari masyarakat dan seharusnya itu diaudit gitu oleh Kementerian Sosial. Bagi siapapun ya institusi yang mengkolek untuk kepentingan kebencanaan dan masalah-masalah filantropi yang terkait dengan masalah yang saya sebutkan tadi, maka memang seharusnya itu semua harus terdaftar di kementerian yang terkait sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Nah, tentu semua proses akreditasi terhadap lembaga seperti ACT ini ya seharusnya dilakukan oleh institusi yang saya bilang tadi. Karena itu menurut saya memang saya tadi sampaikan kepada Basnas maupun kepada Kemensos segera jangan hanya sekedar mendapatkan laporan-laporan saja lalu mendapatkan izin untuk memungut dana dari masyarakat, tetapi dipastikan harus diaudit gitu. Jadi posisi pemerintah pun juga harus dalam posisi yang sangat proaktif. Jadi kalau sudah seperti ini misalnya majalah Tempo sudah memaparkan data, apa yang seharusnya dilakukan? Dalam hal ini Anda katakan tadi misalnya Kementerian Sosial, ada juga Basnas ya? Ya menurut saya yang penting sekarang ini adalah ya mereka diminta untuk segera melaporkan secara terbuka ya, penggunaan dana tersebut. Ya, misalnya berapa persen untuk kepentingan yang memang diperuntuk operasional. Ya. Nah, bagaimana yang kita tahu bahwa di dalam aturan tentang undang-undang zakat misalnya bahwa itu kan mengacu kepada hukum zakat itu sendiri bahwa seorang hamil itu ya tidak boleh lebih dari misalnya 2,5%. Hal semacam ini saya kira harus disesuaikan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku gitu. Jadi artinya menurut saya ini ada ada ketidakseriusan saya kira ya dari institusi-institusi yang selama ini memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga-lembaga yang seharusnya dia menjadi penjaga moral juga. ACT ini kan sering jual-jual zakat, infak, sedekah, bantuan untuk Palestina dan lain sebagainya. Dan memang cepat sekali kemudian bergerak. Dan lain-lain. Ini menurut saya memprihatinkan. Jangan sampai atas alasan kemanusiaan, tetapi ini diperuntukkan untuk kepentingan pribadi gitu. Itu yang menurut saya harus diklarifikasi. Baik. Saya ke Mas Budi, terakhir Mas Budi. Tentu bagian dari editorial majalah Tempo untuk mendorong apa yang kemudian ditemukan oleh majalah Tempo kali ini. Anda bisa sebutkan apa yang harus dilakukan langkah ke depan? Oke, di sini saya setuju bahwa memang mestinya ada semacam kewajiban audit yang dilakukan oleh lembaga independen, termasuk melibatkan juga Kementerian Sosial itu, karena memang meskipun ya banyak donatur, banyak penyumbang itu dia tidak mengharapkan apapun karena mereka menjalankan ini sebagai ibadah ikhlas, tapi mereka pernah tahu sebenarnya apakah yang mereka harapkan sampai itu belum sampai gitu ya.
Jadi balik lagi, memang ada hak dari para panitia penyelenggara donasi itu untuk mendapatkan biaya operasional, tapi mestinya pada batas-batas yang wajar, sehingga audit semacam itu memastikan lembaga-lembaga pengumpul donasi itu melakukannya dengan transparan, akuntabel gitu, dan tidak mencederai kepercayaan banyak orang. Karena memang ini kan lagi-lagi lembaga semacam ini diperlukan mengingat tidak semua wilayah itu dijangkau oleh negara. Nah, kalau banyak pengurus tidak amanah gitu ya, kalau menggunakan diksi dari teman-teman ini atau tidak menjaga kepercayaan itu, saya khawatir ke depannya atau kami khawatir ke depannya lembaga semacam itu kehilangan kepercayaan, sehingga banyak sekali korban atau orang-orang yang memerlukan bantuan menjadi kehilangan kesempatan karena orang tidak lagi percaya. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan. Yang saya khawatirkan pada itu. Ini kalau kenakalan kami. Dan ini harus dikembalikan lagi kepercayaannya terkait dengan apa yang kemudian harus dilakukan ACT ini adalah membuka dengan gamblang operasionalnya, bantuannya, pendapatannya, sehingga mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Jangan hanya karena ada kasus ACT ini lalu kemudian orang enggan untuk membantu di lembaga-lembaga lain yang kemudian jadi efek domino yang berbahaya buat kemanusiaan. Silakan Mas Budi, nanti saya berikan kesempatan pada Bung Aceh. Silakan. Adapun yang sudah terjadi, saya pikir aparat bisa melihat ya apakah ini menyalahi undang-undang yayasan atau tidak. Karena balik lagi nih, yayasan ini membatasi penggunaan dana ya dari yang mereka miliki, itu pengurus sendiri itu tidak boleh, dan itu sudah ada. Artinya potensi pelanggaran pidana itu ada lewat undang-undang yayasan. Anda mengatakan seperti itu? Ya, mestinya itu bisa di-cross-check gitu apakah ini betul-betul menyalahi atau tidak. Kan itu aparat penegak hukum yang berwenang. Singkat saja yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Singkat saja Bung Aceh, silakan. Ya, yang saya khawatirkan justru lebih daripada itu, bahwa ada sebagaimana misalnya sekarang beredar di media juga bahwa ada aliran dana dari kepentingan internasional yang justru bisa bertentangan dengan undang-undang, ya, yaitu yang untuk kepentingan misalnya penggunaan hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini itu sebuah kekhawatiran. Misalnya saya baca sekilas di PPATK pernah mengatakan bahwa dana tersebut itu dipergunakan misalnya untuk kepentingan membantu kekerasan gitu ya, atas nama agama, radikalisme, dan potensi itu saya kira memang ada. Dan karena itu saya kira ya tentu ini yang harus didalami. Dan saya menyampaikan bahwa sebaiknya segera penegak hukum, ya, saya kira untuk menelusuri terkait dengan dugaan tersebut. Baik. Ini penting agar jangan mempolitisasi sekali lagi isu-isu agama gitu untuk mengkolek dana dari masyarakat, apalagi dipergunakan untuk hal-hal yang memang dilarang. Dan ini pelajaran penting juga untuk masyarakat ketika ingin membantu, lembaganya harus betul-betul transparan, melaporkan segala pertanggungjawabannya. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang positif bagi lembaga-lembaga yang menarik uang dari masyarakat, apapun itu, terkait agama ataupun tidak. Terima kasih Bung Aceh Hasan Sazili dari anggota DPR Komisi 3 DPR, Komisi 8 DPR RI dari Partai Golkar, dan juga Mas Budi Setiarso, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Banyak banget dari kamu yang request saya untuk react PES Parawi 2022. Saya pikir wah bener juga ya, saya senang banget dapat ide seperti itu teman-teman. Saya langsung browsing, mencari-cari video dari performance di PES Parawi 2022 dan menemukan banyak sekali hal-hal yang dahsyat dan sangat keren. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bilang terima kasih dulu untuk Kak Siska Energy, Kak Elsa dari LPPD Medan, dan juga untuk Coach LPPD
LPPD Sumatera Utara, Bang Ansgar Baringin Manurung, yang kemarin sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar PES Parawi 2022 ini. Bagi yang belum tahu, PES Parawi adalah pesta paduan suara gerejawi yang diadakan setiap 3 tahun sekali. PES Parawi 2022 adalah PES Parawi yang ke-13 yang diadakan di Yogyakarta, tanggal 19 sampai 26 Juni 2022. Ini acara besar banget ya, mungkin terbesar di Indonesia untuk paduan suara karena diikuti oleh 34 provinsi dari Indonesia, dan juga kalau kita hitung nih panitia dan peserta yang dijumlah itu ada 30.000 orang. Rame banget pokoknya. Selain diikuti oleh 34 provinsi di Indonesia, mereka juga memiliki 12 kategori yang dilombakan. Dalam ajang ini, panel jurinya juga nggak main-main ya, dipimpin oleh Ibu Linda Sitinjak dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 34 provinsi, 30.000 orang, 12 kategori. Pilih video yang mana nih untuk di-react ya? Bingung saya. Nah, kemarin itu dari semua komentar yang masuk, semuanya pada request saya untuk react paduan suara dari Sulut. Banyak banget ya komen di YouTube, komen di TikTok. Dan setelah melakukan sedikit riset dan juga diskusi dengan produser saya, kita memutuskan untuk fokus kepada satu kategori, yaitu paduan suara dewasa campuran atau PSDC. Jadi kita akan menampilkan dalam video ini ya, peraih gold 1 sampai 4 dalam kategori PSDC. Di situ ada paduan suara dari Sumut, dari Papua Barat, dari Jawa Barat, dan tentunya dari Sulawesi Utara. Nah, kenapa 4 ini yang saya tampilkan dalam video ini? Nah, saya punya alasan-alasan tersendiri ya untuk masing-masing ya. Pertama, paduan suara Sumut ya, gold 4. Sumut adalah kontingen yang mendapatkan piala presiden, di mana dia mendapatkan gold paling banyak ya dari 12 kategori. Kemudian Papua Barat itu terpilih menjadi tuan rumah untuk The Next PES Parawi tahun 2025 nanti. Untuk Jawa Barat, mereka mendapatkan piala LPPN di tahun ini ya, di mana mereka memenangkan champion sebanyak 3 kategori ya, menjadi gold 1 dalam 3 kategori. Dan terakhir Sulawesi Utara ya, tentu karena mereka menjadi champion atau gold 1 dalam kategori PSDC ini. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya pilih 4 ya, gold 1 sampai 4 di PSDC. Jadi dalam PES Parawi ini setiap peserta membawakan 3 lagu. 1 lagu wajib yaitu Haleluya Pujilah Tuhan. Setelah itu ada lagu pilihan terikat di mana mereka memilih dari 5 pilihan, dan terakhir adalah pilihan bebas. Nah, untuk efisiensi waktu saya akan memilih 1 lagu ya secara acak dari 4 penampil ini ya teman-teman. Saya juga akan bagi video ini dalam chapter, jadi teman-teman bisa skip kalau mau lihat langsung ke bagian tertentu. Ya udah, cukup saya ngomongnya ya. Sekarang waktunya kita nonton sama-sama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peraih gold 4 PSDC, yaitu adalah paduan suara LPPD Sumatera Utara membawakan Canticum Novum karya dari Ivo Antonini. Kumpulin bonus dadakan di Lazada 77 mid-year sale. Bonus 10.000 tiap belanja 80.000 dan kelipatannya. Cantate Domino, Canticum Novum, 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 Cantate Domino, Canticum Novum, 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 Cantate Domino. Benedicite nomine
keren banget kan ya. Ini adalah komposisi yang sangat unik secara rhythm ya, secara ketukan ya. Jadi nggak cuma ada satu time signature, tapi ada beberapa loh ya. Bayangin ada 5/4, ada 9/8 di situ yang itu sangat sulit ya, dan dibawakan dengan sangat sempurna oleh paduan suara LPPD Sumut. Luar biasa ya, keren banget. Untuk video kedua, kita ada peraih Gold 3 dari PSDC yaitu Papua Barat ya. Ini dia anggotanya, membawakan The Conversion of Saul, karya dari Z. Randall Stroop. Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sadis banget ya. Energinya luar biasa ya. Permainan dinamika dan ketukan yang sangat menarik
dari fortissimo, terus terakhirnya pianissimo, halus banget sampai kita mesti gedein volumenya sampai bener-bener tipis dan halus banget. Detail dinamikanya luar biasa sekali. Nah teman-teman, kita saat menonton penampilan mereka ini kita juga perhatiin ya kostumnya, koreografinya, karena itu semua bener-bener dipikirin banget dan menjadi bagian dari penilaian. Nah, saya juga kurang tahu nih kategori penilaiannya apa aja. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa tulis di bawah apa aja sih yang dinilai dalam lomba Pes Parawi ini. Oke, kita lanjutin ya teman-teman dengan penampilan yang ketiga ya. Kita ada peraih gold 2 dari PSDC. Ini adalah Jawa Barat. Ini dia anggotanya, membawakan Gamelan Sang Hyang Widi karya Fonti S. Nahan. Hai, aku Liodra. Orang-orang sering menyebut aku sebagai jawara. Tapi menjadi jawara tuh gak gampang. Ini aku kasih tahu rahasianya menjadi jawara. Aku suka cari inspirasi, dengerin lagu tiap hari. Kalau nggak dapat ide, langsung deh aku catat dan aku rekam. Sekalian aku latihan nyanyi untuk perform biar penampilan aku makin perfect. Untuk jadi juara itu, pilihan. Sama seperti aku pilih Redmi Note 11 series, si jawaranya semua tantangan. Swastiastu Angkura menanggung Rindu ke perpustakaan nih. Bahasa planet mana tuh?
Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf Bu, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa. Wow, keren banget ya. Luar biasa banget penampilan dari Sulawesi Utara ini. Ya nggak heran lagu ini menjadi lagu wajib ya, karena komposisinya tuh keren banget, lengkap secara teknis tuh kayak semuanya ada ya. Dan di sini especially saya salut banget sama section bass dan tenornya ya. Wah, epic banget ya, bener epic, menggetarkan banget tuh. Saya kebayang kalau saya ada di sana ya, di hall itu pasti berasa banget ya, getarannya tuh bikin merinding banget ya. Luar biasa banget penampilan dari teman-teman dari Paduan Suara LPPD Sulut. Sayang saya tuh nggak punya ininya ya, partiturnya dari komposisi-komposisi ini. Kalau saya ada, bisa sekalian kita bedah sama-sama nih ya, komposisinya, membawakan itu pasti luar biasa dan seru banget videonya. Yang pasti saya senang banget ya nonton penampilan dari Pes Parawi ini. Saya juga nggak cuma nonton yang 4 ini doang, tapi saya lihat video-video yang lain ya, dari yang remaja, yang anak-anak. Wow, dahsyat. Sekian dulu video untuk kali ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selalu bebaskan suaramu. Bye. Topik pernafasan dalam bernyanyi itu seringkali menjadi hal yang misterius, bahkan sedikit magis dan enigmatis bagi banyak orang yang ingin belajar nyanyi. Padahal nafas tuh harusnya menjadi hal yang alami dan natural banget buat kita ya. Masalahnya tuh banyak orang yang menggunakan istilah-istilah yang membingungkan, berbagai cara-cara pernafasan yang bikin orang bingung, kayak diafragma tuh apa, pernafasan diafragma tuh gimana. Jadi akhirnya pusing sendiri kita. Dalam video ini saya mencoba untuk membuat topik pernafasan nyanyi ini tuh menjadi simple dan mudah dimengerti bagi siapa aja ya. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, semoga mencerahkan dan menginspirasi. Yang pertama nih, kenapa topik pernafasan itu penting banget ya? Karena gini, nafas itu mengatur nyanyian kita ya, segala aspeknya dari power, pitch, phrasing, pokoknya semua tentang nyanyi itu adalah tentang mengatur nafas ya. Jadi pernafasan tuh kayak apa ya, kayak pondasinya dalam nyanyian kita. Masuk akal lah ya, bayangin kamu pemain bola ya. Kamu harus melatih kaki kamu ya nggak sih? Jadi latihan kaki, lari, squat itu tuh buat pemain bola tuh latihan-latihan yang merupakan pondasi banget, memperkuat pondasi. Sama dengan penyanyi ya, melatih pernafasan itu harusnya menjadi hal yang sehari-hari, karena itu memperkuat pondasi setiap penyanyi. Sekarang saya pengen ajak teman-teman untuk memulai sebuah kebiasaan baru, yaitu menggunakan alat pernafasan kalian dengan lebih optimal. Biasanya kalau kalian merasa pernafasan kalian tuh dangkal adalah karena kalian terlalu banyak menggunakan pernafasan dada ya. Ini simpel aja. Kalau nafas dada itu kayak kalau kita lagi mengeluh, kayak